السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Masjid Al-Burhan yang dalam lindungan dan penjagaan Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersua dan berjumpa di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah Jalla wa Ala yang ada di muka bumi ini, untuk tujuan ta'ammuk dan tafaqquh fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allah Jalla wa Ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla wa Ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allah Jalla wa Ala untuk menjatuhkan ridhanya dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannahnya dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, berbicara tentang keberkahan, ya, sesuatu yang dimana kita cari-cari, bahkan kita cintai. Oleh karenanya Islam telah mengatur poin-poin penting berkaitan tentang pembahasan ini, yaitu berkaitan dengan tabarruk atau ngalap berkah, agar di antara kita ini ketika mencari keberkahan tidak terjerumus ke dalam dosa. Sebagian kaum muslimin itu berlebih-lebihan dalam membahas atau mencari keberkahan,
bahkan melampaui batas, bahkan sampai apa? Melampaui batas dalam mencari keberkahan ini, sampai apa? Menabrak koridor yang telah dibuat oleh syariat terkait hal ini, sehingga mereka terjerumus ke dalam praktek-praktek kesyirikan dan kebid'ahan lantaran ketidakpahaman mereka, lantaran kebodohan dan kejahilan yang ada pada mereka. Karena oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, penting sekali bagi kita semua untuk mengetahui cara mencari keberkahan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Jalla wa Ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus juga kita memahami apa saja hal-hal yang tidak dibolehkan di dalam masalah ngalap berkah atau tabarruk tersebut. Nah, ini sebagai mukaddimah dari tema kita pada kesempatan kali ini. Ada beberapa poin yang ingin kita bahas di dalam masalah tabarruk atau ngalap berkah ini. Yang pertama, pembahasan berkaitan dengan istilah berkah. Ya, kata-kata berkah itu terambil dari dua makna atau dua arti. Bisa berarti bertambah dan menetap, bisa juga diartikan keberkahan itu adalah kelanggengan serta tambahan demi tambahan atas satu kebaikan. Yang pertama, berkah itu bisa diartikan bertambah dan menetap. Seperti istilah seseorang ketika kita berbahasa Arab, barakal ba'ir. Ba'ir di sini artinya onta. Barakal ba'ir artinya apa? Onta itu menetap di suatu tempat atau berderum. Begitupun juga ketika kita tersebut mengistilahkan kolam ikan itu birkatun. Kenapa? Karena memang airnya tersebut menetap di situ-situ saja. Makanya istilah kolam ikan itu diistilahkan dalam bahasa Arab apa? Birkatun. Nah, keberkahan juga bisa berarti yang kedua, yaitu apa? Kita katakan kelenggangan serta tambahan demi tambahan atas suatu kebaikan. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita bahwasanya berkah itu maksudnya adalah tambahan dari suatu kebaikan yang sudah kita miliki, kelenggangan serta tambahan demi tambahan atas kebaikan yang sudah ada pada diri kita. Nah, itu arti berkah. Jadi arti berkah itu bisa berarti menetap, bisa juga artinya bertambah atau kelanggengan akan sesuatu hal. Nah, pembahasan yang kedua, perlu kita pahami keberkahan seluruhnya itu ada pada tangan Allah Jalla wa Ala. Keberkahan, kebaikan seluruhnya ada di tangan Allah Jalla Jalaluhu. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala tegaskan di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 26, biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Di tangan Allah lah segala keberkahan, sesungguhnya engkau ya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Imam At-Tabari ketika menjelaskan dan menafsirkan ayat ini, kata beliau, ay kullu dzalika biyadika wa ilaika la yaqdiru ala dzalika ahadun li'annaka ala kulli syai'in qadir. Semua kebaikan ada di tangan Allah Jalla wa Ala dan semuanya kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Tidak ada seorang pun yang sanggup menguasai kebaikan tersebut, karena engkaulah ya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Duna sa'iri khalqika, bukan makhluk manapun. Artinya, kata Al-Imam At-Tabari, ayat ini menegaskan kepada kita seluruh keberkahan, seluruh kebaikan itu ada pada Allah Jalla wa Ala. Nah, di antara kebaikan adalah kenikmatan.
Dan terlalu banyak dalil, baik ayat ataupun hadis, yang menunjukkan bahwa kebaikan seluruhnya itu dari Allah Jalla wa'ala. Di antaranya disebutkan di dalam firman Allah Jalla wa'ala dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 53, Allah Jalla wa'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka semuanya itu datang dari Allah Jalla Jalaluh. Dan itu dikuatkan lagi dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 73. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha." Sesungguhnya karunia itu, kenikmatan itu adanya di tangan Allah. Allah Jalla wa'ala memberikan karunia-Nya kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Jalla wa'ala. Siapapun yang dikehendaki oleh Allah Jalla wa'ala, pasti Allah Jalla wa'ala berikan. Makanya zikir kita setelah salat wajib, kita selalu mengucapkan apa? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya, tidak ada yang sanggup untuk mencegah jika Allah memberi, dan tidak ada yang sanggup untuk memberi jika Allah mencegah. Subhanallah. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Jalla wa'ala maha luas karunia-Nya sekaligus maha mengetahui. Nah, jika kita sudah paham, sudah mengerti seluruh kebaikan, seluruh kenikmatan, seluruh karunia, seluruh anugerah, baik di dunia maupun di akhirat, adalah milik Allah dan atas kuasa Allah Jalla wa'ala semata, maka seluruh keberkahan, kelanggengan, dan juga bertambahnya suatu kebaikan juga adalah milik Allah dan atas kuasa Allah Jalla wa'ala. Berarti kita mencari keberkahan itu hanya kepada siapa? Kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya salah satu sifatnya Allah Jalla wa'ala apa? Yang sering kita baca itu, setiap hari surahnya kita baca, yang dimana surah tersebut bisa menjadi tameng kita di alam barzah, di alam kubur kita, sehingga kita terhindar dari azab kubur. Surah apa? Surah Al-Muluk. Ya, subhanallah, disebutkan ya bahwasannya Allah Jalla wa'ala menyifati diri beliau, diri Allah Jalla wa'ala dengan sifat tabaraka. Ya, di mana sifat ini tidak boleh diperuntukkan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena Allah Jalla wa'ala, ya, datangnya seluruh kebaikan hanya dari Allah Jalla wa'ala. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Nah, dan banyak lagi ya keterangan-keterangan dari ayat-ayat dan juga hadis Nabi SAW. Di antaranya dalam surah Hud, ya, surah yang ke-11 ayat 48, dan juga surah Hud ayat yang ke-73 menjelaskan bahwasannya seluruh kebaikan, seluruh keberkahan itu milik Allah dan atas kuasa Allah Jalla wa'ala dan milik Allah Jalla Jalaluh. Jadi poin dari pembahasan yang kedua ini, keberkahan itu kita mencarinya dari siapa? Dari Allah Jalla wa'ala. Pembahasan yang ketiga, Allah Jalla wa'ala memberikan keberkahan pada sebagian makhluknya yang Allah Jalla wa'ala pilih. Allah Jalla wa'ala memberikan keberkahan kepada sebagian makhluknya, bukan seluruh makhluk, pada sebagian makhluknya yang Allah Jalla wa'ala pilih. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala tegaskan dalam surah Qasas, Al-Qasas ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Dan Tuhan kalian, Allah Jalla wa'ala, menciptakan apa yang Allah Jalla wa'ala kehendaki, dan Allah Jalla wa'ala juga yang memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi makhluk atau bagi mereka, karena Allah Jalla wa'ala Maha Esa dalam penciptaan. Allah Jalla wa'ala juga Maha Esa dalam masalah memilih. Maha Esa di dalam masalah penciptaan dan Maha Esa dalam masalah memilih. Itu tauhid apa?
Kan tauhid ada 3. Ada tauhid ar-rububiyah, uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah itu apa? Dapat hadiah? Enggak. Tauhid ar-rububiyah itu apa? Mengesahkan Allah. Ya, semua mengesahkan Allah. Tapi paling penting kan antum katanya kitab tauhid sudah habis. Kitab tauhid itu kan pembahasannya tauhid uluhiyah, sebenarnya paling banyaknya tauhid al-uluhiyah. Meskipun ada sisipan tauhid ar-rububiyah. Jadi tauhid ar-rububiyah itu adalah mengesahkan Allah Jalla wa Ala di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Ifrad Allah fi af'ali. Mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Di antara perbuatan Allah apa? Menciptakan alam semesta, memberikan rizki, ya, kemudian mematikan, menghidupkan. Itu perbuatan Allah. Itu namanya tauhid apa? Ar-rububiyah. Sedangkan tauhid al-uluhiyah mengesahkan Allah Jalla wa Ala di dalam ibadah. Jadi kalau tauhid ar-rububiyah itu adalah muta'alliqatun, ya, atau muta'alliqun bi af'alillah, berkaitan erat dengan perbuatan-perbuatan Allah Jalla wa Ala. Sedangkan tauhid al-uluhiyah muta'alliqun, ya, bi af'alil ibad, berkaitan erat dengan perbuatan hamba. Kita salat untuk siapa? Untuk Allah Jalla wa Ala. Itu tauhid apa? Uluhiyah. Kita bersedekah, berzakat, mengaji, ikut kajian. Tauhid rububiyah apa uluhiyah? Uluhiyah. Karena berkaitan erat dengan perbuatan kita, perbuatan hamba. Ya. Tapi Allah menciptakan, Allah memilih makhluknya. Ada di antara makhluknya tersebut yang Allah Jalla wa Ala berikan keberkahan. Itu tauhid apa? Rububiyah. Seperti itu. Seperti kita mengatakan, ya akhi, sudah nasib antum seperti itu, dan itu sudah takdir yang Allah Jalla wa Ala tentukan buat antum. Sabar ya. Tauhid apa itu? Hah? Anda mengatakan kepada antum, rupanya antum itu ada masalah dengan istri antum, curhat sama ustaz. Ustaz begini. Sabar ya akhi ya. Ya, itu sudah ketetapan Allah. Ternyata antum mendapatkan istri yang seperti itu. Ya, ini sudah takdirnya Allah Jalla Jalaluhu. Tauhid apa itu? Rububiyah, ya kan? Nah, kemudian dia mengatakan, nah kalau begitu antum banyak-banyak doa kepada Allah Jalla wa Ala, meminta kepada Allah Jalla Jalaluhu, ya, agar istri antum tersebut menjadi istri yang salehah. Itu tauhid apa? Uluhiyah. Berdoa, ya kan? Seperti itu. Gampang kan? Nah, antum sudah lewat lah, ya kan? Kitab tauhid sudah lewat. Ya, kitab apa lagi sudah lewat, ya? Cuma memahaminya aja agak mulai kurang, ya. Karena mungkin sudah tua kali ya. Beliau yang itu. Tapi walhasil kita katakan pahami Pak ya. Tauhid uluhiyah itu apa? Uluhiyah itu apa? Ya, rububiyah itu apa? Uluhiyah itu apa? Asma wa sifat itu apa, ya kan? Jangan sampai subhanallah Ustadz sudah selesai pembahasan kitab nggak paham-paham apa isinya. Karena kebanyakan kita ini masya Allah catat. Tapi subhanallah mewajaahnya kurang. Ya, untuk mengulangi lagi kurang atau pemahamannya juga kurang. Makanya saya ingin sekedar untuk ini saja, ingin tahu saja bahwasannya kita semua yang hadir di sini harus paham apa yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah, apa yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah, ada yang apa yang disebut dengan tauhid asma wa sifat. Nah, ketika Allah Jalla wa Ala memberikan keberkahan kepada sebagian makhluknya dan Allah Jalla wa Ala sendiri yang memilih makhluknya tersebut, itu tauhid apa namanya? Ar-rububiyah. Jelas ya? Seperti itu. Nah, siapa saja makhluk-makhluk Allah Jalla wa Ala yang Allah Jalla wa Ala berikan keberkahan kepada mereka tersebut. Yang pertama, para anbiya, para nabi. Ya, para nabi dan para rasul, Allah Jalla wa Ala telah memberikan keberkahan kepada mereka. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala sebutkan di dalam surah As-Saffat ayat 112 dan juga 113, dan dikuatkan juga dalam surah Maryam surah yang ke-19
ayat 30 sampai ayat 31. Subhanallah. Dikatakan di dalam surah As-Saffat ayat 112 sampai ayat 113, wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin. Dan kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kelahiran Ishak alaihissalam yang kelak akan menjadi nabi, dan pastinya beliau termasuk orang-orang yang saleh. Wa barakna alaihi wa ala Ishaqa wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Dan kami berikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Ishak, dan di antara anak keturunan mereka berdua ada yang berbuat baik, ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Dari ungkapan sini bahwasannya para anbiya, ya, di antara Nabi Ibrahim telah Allah Jalla wa Ala berikan keberkahan kepada beliau, ya, oleh Allah Jalla wa Ala. Nabi Ishak pun juga Allah Jalla wa Ala berikan keberkahan, ya, buat Nabi Ishak dan nabi-nabi yang lainnya. Termasuk juga Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala abadikan di dalam surah Maryam, surah yang ke-19 ayat 30 sampai ayat 31. Subhanallah. Ketika Maryam habis melahirkan, ya, melahirkan Nabi Isa alaihissalam, kemudian Allah Jalla wa Ala memerintahkan Maryam untuk kembali ke Baitul Maqdis, ya. Kemudian Maryam tersebut, ya, sedikit merasa tidak enak apa yang akan dia ungkapkan kepada kaumnya. Karena subhanallah, kita kan paham, kita mengerti, seorang perempuan yang ingin mendapatkan anak itu, jalurnya itu cuma dua, jalur halal atau jalur haram. Jalur halal menikah, jalur haram berzina. Dan Maryam dua-duanya, ya, tidak melakukan itu. Maryam tidak menikah, Maryam tidak berzina. Nah, kemudian Allah Jalla wa Ala memerintahkan Maryam untuk berpuasa, berbicara, ya, bercakap-cakap. Yang menjawabi nanti adalah Nabi Isa alaihissalam. Ketika Maryam datang ke Baitul Maqdis sambil menggendong bayinya yang bernama Isa alaihissalam, seketika kaum Yahudi yang melihat Maryam membawa bayi tersebut, mata mereka tersebut, ya, menampakkan ketidaksukaan, wajah mereka menampakkan ketidaksukaan. Wahai Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Engkau datang kepada kami ini dengan membawa sesuatu yang aneh, ya, punya anak tapi tidak ada suami. Kamu berzina, ya? Maryam diam, tidak menjawab omongannya orang-orang Yahudi tadi. Biasa mereka menambah lagi, ya, omongan lagi untuk menghinakan Maryam. Maryam, ya, kamu ini kan keturunannya, ya, Harun, paman kamu kan orang baik, abah kamu kan bukan orang jahat, ibu kamu kan bukan pelacur. Kenapa kamu begini? Maryam diam, tidak menjawab, ya. Ini siapa nih anak yang dibawa ini, siapa? Fa asyarat ilaihi. Maryam menunjuk kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Kalau kalian ingin tahu, tanya sama ini bayi. Kata mereka, ya Maryam, bagaimana mungkin kami ini bertanya kepada bayi ini? Dia kan masih di buayan, tidak paham omongan kami, tidak mengerti apa yang kami omongkan. Bagaimana dia akan menjawab? Maryam menunjuk lagi kepada siapa? Kepada Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam yang pada waktu itu masih bayi, ya, siapa kamu? Dijawab oleh Nabi Isa alaihissalam dengan jawaban seperti ini. Qala inni Abdullah. Ucapan yang pertama kali yang keluar dari lisannya Nabi Isa alaihissalam apa? Inni Abdullah. Aku adalah hamba Allah. Bantahan kepada siapa? Kepada Nasrani. Karena kaum Nasrani itu punya keyakinan yang sesat kepada Nabi Isa alaihissalam. Ada 3 keyakinan sesat yang ada pada Nasrani terhadap Nabi Isa. Yang pertama, menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan itu sendiri. Yang kedua, menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai putra Tuhan yang mereka sembah. Yang ketiga, menganggap Nabi Isa alaihissalam salisus salasa, trinitas. Dan itu kekufuran dan kesyirikan.
Ini Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Kelak aku akan dikasihkan kitab, yaitu Injil, dan aku kelak akan menjadi nabi dan rasul. Bantahan kepada siapa? Bukan Nasrani. Bantahan kepada siapa? Kepada Yahudi. Karena tuduhannya Yahudi kepada Maryam apa? Itu anak hasil berzinanya Maryam dengan misanan, dengan sepupu beliau yang bernama Yusuf bin Yaqub An-Najjar. Dan itu fitnah besar. Maryam tidak berzina. Maryam perempuan yang suci, yang kelak akan menjadi pemimpin wanita di surga. Subhanallah. Kemudian dibantah oleh Allah Jalla wa'ala melalui lisan Nabi Isa alaihissalam. Aku kelak akan menjadi nabi dan aku akan mendapatkan kitab. Kitab apa? Kitab Injil. Nah, kemudian poinnya apa? Berkaitan dengan apa yang kita bahas. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dimanapun aku berada, tempat itu menjadi berkah. Nah, ini keberkahan para anbiya. Ya. Dan Allah menjadikan aku seseorang yang diberkati di mana saja aku berada. Subhanallah. Madinah Al-Munawwarah, nama yang dinamakan oleh Allah Jalla wa Ala Thayyibah, atau dinamakan oleh Rasulullah SAW Thayyibah. Ya. Madinah Al-Munawwarah nama aslinya apa dulu? Kota Madinah, Yasrib. Salah satu komentarnya para ulama ahli sejarah bahwasannya kenapa dinamakan Yasrib, ya, ini salah satu ya dari komentar mereka itu salah satu nama penyakit menular. Dan ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah dan sudah bertempat ya tinggal di Madinah, itu penyakit menular hilang. Dan ini keberkahan apa? Nabi yang Allah berikan kepada beliau. Nabi Muhammad SAW ya, tubuhnya, keringatnya, liurnya ya, itu berkah. Subhanallah. Ketika Ali bin Abi Thalib dicari oleh Nabi Muhammad, pada saat itu Rasulullah SAW ingin menyerahkan panji peperangan itu kepada Ali bin Abi Thalib. Malam harinya Rasulullah mengatakan, ini panji ya, ini akan aku serahkan kepada seseorang yang sangat mencintai Allah dan sangat mencintai Rasulullah. Dan Allah dan Rasulnya pun juga sangat mencintai dia. Kata Umar bin Khattab, aku tidak punya ambisi untuk menjadi pemimpin. Aku tidak punya hasrat untuk menjadi apa? Komandan atau pemimpin. Tapi pas Rasulullah mengatakan itu, aku akan mengasihkan panji peperangan ini untuk memimpin peperangan Khaybar yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah tersebut, berperang melawan Yahudi Khaybar. Aku punya ambisi ingin betul-betul menjadi pemimpin pasukan di peperangan Khaybar tersebut. Subhanallah, kenapa? Kriterianya jelas. Aku akan memberikan panji peperangan ini kepada seseorang yang sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya sangat cinta kepada orang tersebut. Ya, tertunda sampai besok harinya. Habis salat subuh, Umar bin Khattab menggerakkan kepalanya seakan-akan agar Rasulullah menunjuk dia. Sahabat yang lain juga betul-betul berada di barisan terdepan agar Rasulullah SAW menunjuk ya sahabat tersebut untuk menjadi apa? Pemimpin kaum muslimin di peperangan Khaybar. Kemudian Rasulullah bertanya, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Mana Ali bin Abi Thalib? Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, Ali tidak ke masjid, lagi sakit mata." Kata Nabi SAW, "Jemputlah Ali bin Abi Thalib, hadapkan ke hadapanku." Kemudian ada dua orang sahabat menjemput Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib dipapah oleh dua sahabat tersebut. Dan Ali pada saat itu sakit mata yang berat hingga tidak bisa melihat. Ketika Ali bin Abi Thalib berada di hadapan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah berludah di telapak tangannya. Kemudian ludah tersebut dihusapkan di kedua matanya Ali bin Abi Thalib. Seketika Ali bin Abi Thalib apa? Bisa melihat. Kata Ali bin Abi Thalib, seakan-akan aku tidak pernah sakit mata. Terang benderang mataku. Ini keberkahan dari Rasulullah. Adapun antum misalnya habis kajian ini mengambil sisa kopi ana ini, yang antum dapatkan cuma bau doang. Jangan sudah. Siapapun ustadznya ya kan.
Makanya untuk tahnik itu, tahnik tahu ya? Tahnik itu ada kurma, kita kunyah-kunyah, sudah lembut bercampur dengan ludah kita. Kemudian kita jilatkan tuh kurma yang sudah bercampur dengan ludah kita ke bibirnya dan lidahnya bayi. Ya, bayi yang Allah anugerahkan kepada kita. Itu namanya tahnik. Para ulama berdebat tentang hukum tahnik tersebut. Apakah itu khususiyatun Nabi SAW? Apakah itu perbuatan khusus Nabi saja? Ataukah semua orang bisa melakukan itu? Subhanallah, saya pribadi mengambil pendapat yang mengatakan bahwasanya tahnik itu khusus perbuatan Nabi kita Muhammad SAW. Dalilnya apa? Para sahabat itu ketika dapat anak ya, atau dapat bayi, itu datangnya kepada Rasulullah. Kita tahu kan para sahabat itu paling banyaknya kaum muslimin yang masuk surga. Dan insya Allah ada keberkahan, ya kan? Seperti itu. Tapi mereka tidak mau untuk melakukan tahnik itu khusus kepada apa? Anaknya sendiri. Bahkan anak bayinya tersebut dibawa ke hadapan Nabi untuk dimintain agar Rasulullah mentahnik putranya atau putrinya tersebut. Nah, dan kita pun juga, subhanallah, kalau kita berpikir ya, untuk masalah tahnik tadi, antum membawa bayi antum ke kajian seorang ustadz yang sangat antum muliakan tuh ustadz. Antum sangat loyalis banget lah. Kalau bahasa kerennya taklid banget lah sama ustadz itu, ya kan, seperti itu. Subhanallah, ketika antum ya melihat keadaan ustadz, kebetulan sekarang ini musim hujan, tuh ustadz batuknya kencang sekali. Anak rasa antum mundur tuh nggak jadi mentahnik gitu. Subhanallah, ya kan? Seperti itu kira-kira ya. Nah, ini sebagian daripada para anbiya dan para nabi itu, atau kita katakan sebagian daripada makhluknya Allah Jalla wa'ala, di antara yang betul-betul pilihan yang Allah berikan keberkahan apa? Para anbiya dan para nabi. Seluruh nabi Allah Jalla wa'ala berkahi. Allah berikan apa? Keberkahan. Dan itu ya makhluk yang pertama yang Allah Jalla wa'ala berikan keberkahan. Kepada siapa? Para anbiya dan para nabi. Allahu a'lam. Makhluk yang kedua yang Allah Jalla wa'ala berikan keberkahan berkaitan dengan tempat. Kota suci Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, dan Masjidil Aqsa. Ya, atas kehendak Allah Jalla wa'ala, dan tentunya ada hikmah di balik itu semua, Allah Jalla wa'ala menjadikan sebagian tempat berkah seperti kota suci Mekah, kota suci Madinah, dan Masjidil Aqsa. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala tegaskan dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun sebagai tempat ibadah manusia adalah Baitullah, itu Ka'bah al-Musyarrafah, yang dimana ya tempat tersebut diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Nah, di Bakkah, Bakkah itu Mekah, Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Begitupun juga dengan kota suci Madinah, ya, diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh, dan juga termasuk ya Masjidil Aqsa, Qubbatus Sahrah, Dom Abdurrah, itu berkaitan dengan ya masjidnya. Dan keberkahan yang berkaitan dengan masalah Ka'bahnya, kemudian Masjidil Haramnya, dan kota suci Mekahnya, jika kita beribadah di kota suci Mekah, bukan dikarenakan pasirnya, tanahnya. Di antara kita, subhanallah, ada yang mengambil tanah kota suci Mekah misalnya, dia plastikin atau dia karungin, kemudian dia bawa ya ke tempat tinggal dia. Kemudian pasirnya kota suci Mekah dia sebar di halaman rumahnya. Bukan itu yang disebut dengan keberkahan. Keberkahan dari kota suci Mekah tersebut jika kita beribadah di kota suci Mekah, di tanah suci Mekah, khususnya di Masjidil Haram. Kalau kita beribadah di kota suci Mekah, ya khususnya di Masjidil Haramnya, itu dapat pahalanya seberapa?
100.000 solat. Subhanallah. Nah, keberkahan seperti ini ya, berkaitan dengan keberkahan yang sifatnya maknawi, itu keberkahan tanah suci Mekah dan Madinah serta Masjidil Aqsa. Keberkahannya diraih bukan dengan mengambil pasirnya atau tanahnya dari tempat-tempat tersebut, akan tetapi dengan banyaknya beribadah di tempat-tempat tersebut, khususnya ibadah salat. Ya, zaman dulu ya di Madinah Al-Munawwarah ada orang Yahudi tidak? Mereka kafir, ya kan? Subhanallah. Apakah mereka mendapatkan keberkahan dari kota suci Madinah? Tidak. Kenapa? Karena mereka tidak beribadah di kota suci Madinah tersebut. Bahkan mereka masih kafir di kota suci Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kita tahu bahwasannya ada kaum kafir Quraisy, musyrikin mereka. Apakah mendapatkan keberkahan dari kota suci Mekah? Tidak. Karena keberkahan kita berkaitan dengan kota suci Mekah itu bisa kita dapatkan jika kita beribadah di kota suci Mekah, khususnya sholat di Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi juga begitu. Di kota Madinah kita bisa mendapatkan keberkahan tersebut ketika kita sholat di Masjid An-Nabawi. Begitupun juga di Masjidil Aqsa, kita baru bisa dapat keberkahannya kalau kita sholat di Masjidil Aqsa. Di Masjid Nabawi pahalanya seberapa? 1000 sholat dibandingkan Masjid Al-Burhan. Bukan begitu? Masjid Al-Aqsa berapa? 500 dibandingkan Masjid Al-Burhan. Seperti itu. Nah, termasuk juga, maaf ya, subhanallah, Ka'bah. Ya, Ka'bah itu berkah dikarenakan kita tersebut tawaf di Ka'bah atas perintah Allah dan Rasulnya, melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Bukan dikarenakan batu-batuannya, tidak sama sekali. Ya, berkaitan dengan Ka'bah, keberkahannya bukan pada batunya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika mau mencium Hajar Aswad, beliau itu ngomong dulu dengan Hajar Aswad untuk menunjukkan kepada umat ini cuma batu, tidak memberikan keberkahan. Yang memberikan keberkahan itu ketika kita sanggup untuk mencontoh Nabi SAW. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada Hajar Aswad, ya, untuk memberikan apa? Untuk memberikan pelajaran kepada umat ini. Inni a'lamu annaka hajarun. Sesungguhnya aku sangat mengetahui engkau ini cuma batu. La tadurru wa la tanfa. Hei Hajar Aswad, kamu tidak bisa memberikan celaka untukku dan tidak bisa memberikan manfaat untukku. Walaula anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium engkau, maka aku tidak bakalan mau mencium engkau. Subhanallah. Antum tahu ya, bebatuan Ka'bah tersebut ya pernah terjadi sesuatu ya berkaitan dengan banjir dan seterusnya, membuat ada sebagian batu-batunya tersebut yang rontok. Nah, itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang memberikan tambalan tersebut batunya siapa? Orang-orang musyrikin yang hidup pada zaman itu. Ya, orang-orang musyrikin dahulu mengganti batu-batu Ka'bah yang sudah lama dan usang dengan batu-batu yang baru. Jadi keberkahan pada Hajar Aswad tersebut diraih dengan menciumnya. Sebagai bentuk apa? Ittiba kepada Rasulullah SAW. Ya, karena Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad, kita pun mencium Hajar Aswad. Karena Rasulullah memegang Hajar Aswad, kita pun memegang Hajar Aswad. Karena Rasulullah melambaikan tangan ke Hajar Aswad, kita pun juga melambaikan tangan. Jadi keberkahan yang kita dapatkan pada Hajar Aswad tersebut bukan karena batunya, tapi karena ittiba. Subhanallah. Makanya antum kalau ngusap-ngusap batu Ka'bah tersebut, apa yang antum dapatkan? Subhanallah, kecuali apa? Kesyirikan, menyekutukan Allahu Jalla wa'ala. Wallahu alam bissawab. Nah, jadi sekali lagi berkaitan dengan tempat, ya, Mekah, ya, kota suci Mekah, kota suci Madinah, kemudian juga kita katakan Masjid Al-Aqsa, kita bisa mendapatkan keberkahannya jika kita apa? Beribadah di kota-kota tersebut. Jelas ikhwan? Salat di Masjidil Haram, salat di Masjid Nabawi, salat di Masjid Al-Aqsa, seperti itu. Itu tempat atau makhluk yang kedua yang Allah Jalla wa'ala berikan keberkahan.
Kemudian makhluk yang ketiga yang Allah Jalla wa Ala berikan keberkahan, ini berkaitan tentang waktu. Bisa jadi bulan, bisa jadi ya kita katakan hari-hari kita. Berkaitan dengan bulan. Bulan ada 12 bulan ya. Subhanallah, dari 12 bulan tersebut ada 5 bulan yang diberkahi. Yang pertama ya bulan suci, bulan haram. Bulan suci ada berapa? Ada 4. Firman Allah dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 36. Ya, inna iddatish syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Jalla wa Ala itu ada 12 bulan. Allah Jalla wa Ala menetapkan 12 bulan tersebut pada saat Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. 4 bulan dari 12 bulan tersebut bulan suci, bulan haram. Disebutkan di dalam hadis Abi Bakrah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, 4 bulan tersebut bulan apa saja? 3 bulan berurutan, 1 bulan terpisah. No, Ramadan tidak masuk. Yang berkaitan dengan bulan haram atau bulan suci yang berurutan ya, Dzulqa'dah, bulan yang ke-11. Dzulhijjah, bulan yang ke-12. Muharram, bulan yang pertama. Yang terpisah bulan yang ke-7, bulan Rajab. Sekarang Jumaditsaniyah. Nah, bulan depan ini kan bulan Rajab. Bukan begitu? Nah, bulan depan ini bulan Rajab, bulan suci. Bulan yang ke-7. Nah, ini bulan suci. Bulan yang diberkahi 4 bulan tadi itu yang disebut dengan bulan haram. Ya, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Tambah lagi Ramadan. Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah berkahi itu bulan. Jelas ya? Subhanallah. Kemudian kita katakan ya, berkaitan dengan pekanan, hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Ya, hari yang diberkahi, bulan ya, hari yang diberkahi. Kalau berkaitan dengan malamnya, malam Lailatul Qadar. Atau kalau untuk malam, setiap malam kita, sepertiga malam yang terakhir, jam 2 sampai menjelang subuh. Ya, atau di kota Surabaya ini, jam 1 sampai menjelang subuh. Karena subuhnya jam berapa sekarang? Jam 3 lewat 50 menit. Bukan begitu, jadi jam 1 sampai menjelang subuh. Nah, seperti itu, diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, tapi keberkahan bulan Dzulhijjah, keberkahan bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, termasuk keberkahan bulan Ramadan, bisa kita dapatkan jika kita apa? Beribadah di bulan-bulan tersebut. Orang kafir mendapatkan itu bulan enggak? Dapat dong dia. Ya, subhanallah. Orang kafir ada enggak yang hidup di bulan Ramadan? Orang kafir ada enggak hidup yang di bulan Dzulqa'dah? Ya, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, ada enggak? Ada. Mereka mendapatkan, berjumpa dengan bulan-bulan tersebut. Tapi apakah mereka mendapatkan keberkahan dari bulan-bulan tersebut? Tentunya kita bilang tidak. Kaum muslimin juga yang tidak mau memanfaatkan bulan-bulan tersebut untuk ibadah, untuk beramal soleh, tidak mendapatkan keberkahan tersebut. Kita yang muslim bisa mendapatkan keberkahan bulan tadi, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, termasuk bulan Ramadan, jika kita beribadah di bulan-bulan tersebut. Jelas ikhwan? Nah, seperti itu. Kita lihat di sepertiga malam terakhir, anggap jam 1 sampai menjelang subuh. Itu kan diberkahi juga. Tapi apakah kaum muslimin semuanya mendapatkan keberkahan itu? Tidak. Jangan-jangan kita bagian itu tidak dapat. Ya, subhanallah, bangun-bangun kita cuma sekedar ke kamar mandi untuk buang air kecil, bukan begitu? Tapi kita tidak ibadah, bahkan tidak doa sama sekali. Subhanallah kita katakan. Padahal keberkahan yang kita dapatkan di sepertiga malam terakhir tersebut, jika kita memang apa? Beribadah. Bisa jadi ada yang bangun di sepertiga malam tadi, jam 1 sampai menjelang subuh tadi, nonton bola misalnya. Cuma nonton bola doang. Tapi tidak pernah dimanfaatkan untuk beribadah. Ketika dia terbangun tadi, dia manfaatkan untuk apa? Ya, untuk nonton bola. Atau mungkin yang lainnya. Mungkin ada yang bermaksiat juga kita katakan. Ya. Apakah dia mendapatkan keberkahan tadi di sepertiga terakhir tadi itu? Jam 1 sampai menjelang subuh tadi itu? Tentu tidak.
keberkahan yang kita dapatkan di bulan-bulan tadi itu dan di pekan tadi itu atau di hari-hari tadi itu, kita katakan jika kita memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Jelas ya? Nah, ini keberkahan yang ketiga yang ada pada waktu berkaitan dengan bulan. Ada 5 bulan tadi ya kan? Bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, dan bulan Ramadan. Kalau untuk pekanan, hari Jumat. Kalau untuk harian, ya di sepertiga malam yang terakhir. Kalau untuk tahunan, Lailatul Qadar. Jelas? Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian yang keempat, makhluk yang keempat yang Allah Jalla wa Ala berikan keberkahan adalah benda-benda berikut ini. Ya, yang Allah Jalla wa Ala berikan keberkahan. Sudah azan? Belum? Taib. Hujan. Air hujan itu berkah. Allah yang mengatakan yang demikian dalam surah Qaf, surah yang ke-50 ayat yang ke-9. Wa nazzalna minas samai ma'an mubarakan fa anbatna bihi jannati wa habbal hasid. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang dipanen. Jadi hujan yang turun itu apa? Berkah. Allah berkahi. Makanan di waktu sahur, subhanallah, kita tahu ya, makanan apapun dan minuman apapun, kopi, teh, ya, itu aslinya tidak ada keberkahan di dalamnya. Tapi kalau kita sahur minum kopi, jadi berkah itu kopi. Kalau kita minum teh di waktu sahur, jadi berkah itu teh. Subhanallah, nasi apapun ya, tidak ada keberkahan aslinya. Nasi uduk, nasi ulam, kapsah, kebuli, nasi mandi, ya, atau yang lainnya ya. Tapi kalau kita makan di waktu sahur makanan-makanan tadi, ya, nasi ulam, nasi uduk, nasi kapsah, nasi kebuli, nasi mandi, jadi berkah ketika kita memakannya apa? Di waktu sahur. Makanya kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya ada keberkahan pada makanan ya sahur tersebut. Subhanallah. Kita lanjutkan setelah azan Isya ya. Nah, silakan azan Isya dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahu akbar. لا إله إلا الله Allahumma shalli. Baik, itu yang kedua ya, berkaitan dengan benda makanan yang kita makan di waktu sahur berkah. Apapun makanannya, apapun minumannya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Termasuk juga buah kurma dan pohon kurma. Pohon kurma itu berkah, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna minasyajari lama barakatuh ka barakatil muslim hiya nakhla." Sesungguhnya ada sebuah pohon yang keberkahannya sama seperti keberkahan seorang muslim, yaitu pohon kurma. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 5444. Termasuk juga buah kurmanya berkah. Wabil khususnya kurma ajwa, kurma Nabi kita katakan ya. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man tasabbaha kulla yawmin sab'a tamaratin ajwatan lam yadurrahu fi dhalika al-yawmi summun wala sihrun. Barang siapa yang di pagi harinya sebelum makan yang lainnya, sebelum antum sarapan apapun ya, entah nasi ulam, nasi uduk ya, atau misalnya lontong sayur dan seterusnya, atau ya kue-kue yang lainnya ya, asidah, kue kamir dan seterusnya, sebelum makan makanan itu untuk dijadikan sarapan, usahakan makan kurma, terutama kurma ajwa 7 butir. Maka niscaya kata Nabi SAW, dia tidak akan terkena racun dan sihir yang dapat mencelakakannya di hari itu. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan, apapun kurmanya, kurma itu macamnya banyak. Subhanallah, yang ada di kota suci Madinah saja itu ada kali sekitar 90 macam jenis kurma. Ada safari, sokai, sukari, khalas, ya, termasuk ajwa, ya, ambar, majdul dan seterusnya. Banyak sekali. Cuma memang kalau majdul itu kan atau ambar, ya itu kan gede-gede ya, besar-besar. Kalau 7 kayaknya kita nggak kuat itu. Tapi kalau kurma khalas ya, kecil-kecil kan, subhanallah mungkin bisa itu. Atau kurma ajwa juga yang paten ya, yang halus ya, kurmanya itu kita katakan yang kecil mungil ya, itu bisa kita makan 7 butir setiap paginya seperti itu. Kita berusaha untuk menjalankan sunnah itu, mencari apa? Ngalap berkah tadi dari buah kurma tadi itu. Sehingga apa? Allah menjaga kita. Allah jamin kita tidak bakalan terkena racun, tidak bakalan terkena apa? Sihir. Seperti itu. Nah, termasuk juga apa? Air Zam-Zam. Air Zam-Zam berkah. Innaha mubarakatun, innaha ta'amu ta'min. Sesungguhnya air Zam-Zam itu mengandung berkah. Dan sesungguhnya ia itu mengenyangkan. Allahu akbar. Ma'un Zam-Zam lima syuribalahu. Makanya dianjurkan kita sebelum minum air Zam-Zam ya, kita katakan untuk berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Semoga dengan sebab meminum air Zam-Zam tersebut Allah mengabulkan apa? Doa kita.
Teknisnya apa? Kita baca doa dulu sebagaimana doanya siapa? Abdullah bin Abbas. Baca doa dulu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta ilmu yang bermanfaat, rizki yang lapang, dan kesembuhan dari berbagai macam ya penyakit. Kemudian kita baca bismillah, baru minum air zam-zamnya. Seperti itu kita katakan. Nah, jelas ya. Nah, itu berkaitan dengan keberkahan yang ada pada air zam-zam, termasuk buah zaitun dan minyak zaitun juga berkah. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah An-Nur ayat 35. Surah An-Nur ayat 35. Ya, disebutkan bahwasannya buah zaitun ya termasuk minyaknya adalah apa? Berkah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ada poin penting ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Berkaitan dengan keberkahan itu secara umum ya, kita bisa bagi menjadi dua. Ada keberkahan secara agama, ada keberkahan secara dunia. Bahkan ada keberkahan yang mencakup dunia dan juga agama atau ukhrawi sekaligus. Seperti Al-Quran ya, membawa kebaikan dunia dan akhirat. Termasuk juga keberkahan itibanya kita, taatnya kita kepada Rasulullah SAW, itu membawa keberkahan dunia dan akhirat. Contohnya apa? Kejadian perang Uhud. Masih ingat tidak? Ketika perang Uhud itu kan Rasulullah SAW meletakkan 50 pasukan panah di Bukit Al-Ainain. Rasulullah mengatakan kepada mereka, tolong ya, jangan turun dari bukit ini sampai kalian tersebut mendapatkan instruksi dariku atau perintah selanjutnya dariku. Mau kalian melihat kita ini menang berperang ataupun kita kalah. Hatta kalian melihat kita kalah dan burung pemakan bangkai tersebut memakan tubuh kami, kalian jangan turun dari Bukit Al-Ainain ini. Subhanallah. Ya, singkat cerita, awalnya kan kaum muslimin menang. Sampai pasukan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya banyak dan besar ya kewalahan menghadapi kaum muslimin. Tapi akhirnya tergoda dengan dunia. Nah, sebagian daripada mereka ini yang berada di Bukit Al-Ainain ini turun. Kemudian dikuasailah Bukit Al-Ainain tersebut oleh kaum kafir Quraisy. Akibatnya apa? Kalah. Kenapa? Tidak taat kepada Rasulullah. Padahal kalau kita ingin berkah ya di dalam kehidupan dunia ini, taati Rasulullah SAW. Berkah di akhirat, kebaikan kita dapatkan di dunia, dan kebaikan juga kita dapatkan di akhirat kelak. Termasuk Al-Quranul Karim. Kalau kita membacanya, memahaminya dan mengamalkannya, dapat keberkahannya di dunia dan dapat juga keberkahan dan kebaikannya di akhirat kelak. Nah, ada juga kita katakan keberkahan yang murni ukhrawi, akhirat doang, agama doang. Seperti apa? Salat di 3 masjid tadi. Masjidil Haram, kita 1 kali salat dapat pahala berapa di situ? Seperti mengerjakan 100.000 salat, bukan begitu? Di Masjid Nabawi 1.000 salat, di Masjidil Aqsa 500 salat, dalam riwayat yang lain disebutkan 250 salat dibandingkan masjid yang lain. Nah, kemudian ada juga yang keberkahan yang sifatnya duniawi saja. Ya, kita katakan yang dimana sebagaimana kita misalnya minum susu, kemudian berkaitan dengan makan daging kambing, makan daging sapi dan seterusnya ya, itu keberkahan yang sifatnya apa? Duniawi saja. Wallahu a'lam bishawab. Tapi poin yang paling penting, keberkahan duniawi jika tidak digunakan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, melainkan keberkahan-keberkahan tadi seperti harta, benda dan seterusnya, ya, bukannya dia tersebut menjalankan apa yang Allah anugerahkan kepadanya di dalam ketaatan kepada Allah, tapi malah digunakan apa yang Allah anugerahkan tadi digunakan untuk maksiat, maka bukannya berkah yang dia dapatkan, malah apa? Ya, bencana dan azab yang datang dari Allah Jalla wa Ala untuk dia tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir ikhwah, sebelum pertanyaan daripada antum, kita tadi mengatakan ada 4 golongan yang Allah Jalla wa Ala berkahi. Siapa saja? Bisa menyebutkan? Yang pertama,
Siapa tuh? Para anbiya, para rasul, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, ya, Makkah, Madinah, dan Masjidil Aqsa. Tapi keberkahan yang ada pada 3 tempat tadi baru bisa kita dapatkan jika apa? Jika kita beribadah di 3 tempat tadi. Yang ketiga, waktu yang berkaitan dengan setahun sekali, Lailatul Qadar. Yang bulanan ada 5 bulan tadi. Dzulqa'dah bulan yang ke-11, Dzulhijjah bulan yang ke-12, Muharram bulan yang pertama, Rajab bulan yang ke-7, kemudian Ramadan bulan yang ke-9. Ya, keberkahan yang ada pada bulan tersebut baru bisa kita dapatkan jika kita beribadah di bulan-bulan tersebut. Termasuk Lailatul Qadar. Mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar jika kita memang menghidupkan malam dengan ibadah, khususnya ibadah salat, bukan begitu? Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sanggup menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan berharapkan pahala, ya, ketika dia menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan ibadah salat malam, entah namanya tahajud atau qiyamul Ramadan atau qiyamul lail, ya, dan itu sama artinya salat malam. Dia mengerjakan salat malam tadi penuh dengan keimanan, keikhlasan, dan mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla wa Ala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Tapi malam Lailatul Qadar itu ada nggak di antara kita yang tidur? Ya, mungkin dia bangun, tapi diisinya dengan apa? Maksiat malah. Atau mungkin berleha-leha saja. Dapat nggak dia keberkahan Lailatul Qadar? Tidak dapat. Seperti itu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian yang keberapa? Yang keempat tadi berkaitan dengan benda-benda, ya, secara khusus. Seperti, ya, makanan di waktu sahur, kemudian zaitun dan minyak zaitunnya, ya, buah zaitun dan minyak zaitunnya, termasuk yang diberkahi, air zam-zam, buah kurma, bahkan pohon kurma diberkahi oleh Allah Jalla wa Ala. Nah, catatan yang paling penting berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keberkahan secara zat adalah keberkahan jasadnya Rasulullah SAW. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahwa jasadnya Rasulullah SAW penuh dengan keberkahan, sebagaimana yang kita sebutkan, termasuk yang berkaitan dengan peluhnya beliau, termasuk liurnya beliau, ya, termasuk juga tadi yang apa yang terjadi dengan Ali bin Abi Thalib, yang dari mana Rasulullah SAW berludah di telapak tangannya, kemudian ludahnya beliau ditempelkan di kedua matanya Ali bin Abi Thalib, sehingga membuat Ali bin Abi Thalib bisa melihat lagi. Subhanallah. Termasuk juga pakaian yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW, ya, berkah pakaian beliau, selendang beliau, bahkan tongkat beliau. Namun catatan yang paling penting, ikhwan wa akhwati fid din, a'azani wa azakumullah, yang perlu kita betul-betul menggarisbawahi secara jelas, bahwa hal ini, ya, tidak boleh dikiaskan kepada orang lain. Tidak boleh dikiaskan keberkahan yang ada pada Nabi SAW berkaitan dengan tubuhnya, berkaitan dengan jasadnya, ya, dikiaskan kepada orang-orang soleh, siapapun dia, termasuk para sahabat ridwanullah ajmain. Para sahabat tidak pernah saling meminta keberkahan di antara para sahabat yang lainnya, bukan begitu? Padahal mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling soleh di zaman itu setelah Rasulullah SAW. Catatan yang pertama. Catatan yang kedua, tidak ada seorang sahabat pun yang dicari keberkahannya oleh para tabi'in. Ya, tabi'in itu orang-orang yang sejaman dengan para sahabat. Apakah ada dari kalangan para tabi'in yang mencari keberkahan dari para sahabat? Tidak ada. Padahal kita paham betul para sahabat ridwanullah ajmain adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, yang dimana kebanyakan mereka itu adalah dijamin masuk surga. Subhanallah. Termasuk juga di kalangan para sahabat, ya, khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, ada juga para sahabat yang kita taham mengikuti perang Badar. Sahabat yang ikut perang Badar yang berjumlah 314, saya mengatakan 319. Semuanya dijamin diampuni oleh Allah Jalla wa Ala, dijamin masuk surga. Tapi apakah ada dari kalangan tabi'in yang datang kepada mereka mencari berkah, ngalap berkah kepada mereka? Tidak ada.
Subhanallah, itu catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, ya, meskipun dikenal dengan pengagungan dan pemuliaan yang tinggi terhadap para sahabat, akan tetapi para tabi'in sama sekali tidak pernah ngalap berkah atau mencari keberkahan dari seorang sahabat pun. Nah, apalagi kita Ustaz, cari berkahnya dari antum Ustaz. Tolong kopinya jangan dihabisin. Antum haus atau apa nih? Kalau antum haus silahkan antum minum sekarang. Enggak Ustaz, anda cari berkah Ustaz. Enggak apa-apa dadaknya doang. La haula wala quwata illa billah. Enggak boleh, haram. Seperti itu ya. Tidak dibenarkan ya. Jika para sahabat yang dijamin ya masuk surga tidak bisa dikiaskan dengan Nabi Muhammad SAW, lantas bagaimana lagi dengan orang-orang yang soleh di zaman sekarang ini yang sama sekali tidak ada jaminan ya akan masuk surga? Bagaimana kesudahannya di akhirat kelak? Nah, itu yang paling dipahami ya. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ikhwan? Nah, jadi ngalap berkahnya itu kepada yang disyariatkan. Ya, kalau berkaitan dengan tempat tadi, ada berapa tempat? 3 tempat. Tapi kita bisa dapat berkahnya dengan cara bagaimana? Beribadah di kota suci Mekah, beribadah di kota suci Madinah, beribadah di Masjidil Aqsa. Kalau berkaitan dengan waktu, cari berkahnya gimana? Beribadah juga di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab dan Ramadan. Termasuk ya berkaitan dengan Lailatul Qadar juga beribadahnya. Nah, termasuk benda-benda yang tadi itu. Subhanallah, kita katakan ada keberkahannya karena memang disyariatkan. Ada berkahnya di situ. Wallahu a'lam bishawab. Jangan mencari keberkahan tersebut pada suatu benda yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi keberkahan yang ada pada Nabi Muhammad SAW bisa nggak dikiaskan dengan orang soleh yang ada di zaman sekarang ini? Tidak bisa. Jangankan mereka, dengan para sahabat saja tidak boleh. Padahal para sahabat itu subhanallah, banyak di antara mereka itu sudah ada jaminan surga. Sedangkan mereka-mereka yang soleh yang ada di zaman sekarang ini tidak ada jaminan untuk masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Tentunya tidak boleh lagi dianalogikan dan dikiaskan ya keberkahan tersebut, ya keberkahan yang ada pada Nabi kepada mereka-mereka yang soleh yang hidup di zaman sekarang ini. Jelas ya, lebih lagi tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, ada pertanyaan? Iya Bapak. Begini Pak, bagaimana waktu yang didoakan Nabi untuk umatnya di pagi hari. Dan saya pagi itu harus tidur karena siangnya harus bekerja. Kalau tidak tidur nggak kuat. Pak, maksudnya apa Pak? Waktu pagi itu. Zikir pagi. Ya? Zikir pagi atau apa? Bukan yang Allahumma barik umati fi hari. Enggak jelas ya. Apa? Zikir pagi. Maksudnya berzikir pagi Pak? Bukan. Yang didoakan Nabi berdoa itu. Oh, berkaitan dengan ya Allah. Ya, semoga umatnya diberkahi bagi mereka yang bangun pagi ya. Kapan waktu pagi itu? Ya tentunya dia bangun pagi di waktu salat subuh berjamaah di masjid Pak ya. Seperti itu. Itu yang jelas diberkahi. Dan saya yakin Bapak bangun pagi kan untuk salat berjamaah di masjid. Meskipun Anda belum tidur Ustaz. Di mana? Tapi dianggap. Karena antum apa? Subhanallah diberkahi ya. Ketika antum salat berjamaah di masjidnya. Nah, adapun kita ngantuk, lelah habis salat subuh, boleh nggak tidur? Boleh tidak? Misalnya kita besok libur kan? Kita nggak kerja. Habis salat subuh karena kita ngantuk banget, kita tidur boleh nggak? Boleh banget Pak. Tidak mengapa demikian. Ya, Rasulullah pernah habis salat subuh tidur, pernah Rasulullah. Adapun hadis yang mengatakan ya berkaitan tentang susahnya mendapatkan rizki ya kalau kita tidur habis salat subuh, itu hadisnya apa? Dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai apa? Hujjah. Kalau kita capek, lelah, ngantuk, bahkan sakit Pak, monggo silahkan tidur setelah apa? Salat subuh. Jelas Pak? Naam. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Iya Pak. Untuk kejadian
jawab ke Bapak itu ada waktu ingin minta hujan itu kan Hamzah diminta untuk berdoa. Bukan Hamzah, Abbas. Abbas. Ya. Naam, jadi zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi itu tawassul dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Jadi tawassul dengan doanya orang yang bertawassul itu aslinya tidak boleh kecuali 3 hal ini yang disyariatkan. Jadi bertawassul itu dibolehkan dengan 3 hal berikut ini. Yang pertama, tawassul dengan nama-nama Allah Jalla wa Ala yang indah dan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala yang mulia. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Tawassul dengan nama-nama Allah Jalla wa Ala yang indah dan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala yang mulia. Itu yang pertama yang dibolehkan. Yang kedua, tawassul dengan amal soleh kita yang sudah kita kerjakan. Ya Allah, jika sekiranya saya salat 5 waktu yang saya kerjakan di setiap hari ini ikhlas karena Engkau ya Allah, maka kabulkan doaku yang satu ini. Itu tawassul dengan amal soleh yang sudah kita kerjakan. Yang ketiga adalah tawassul dengan doanya orang yang soleh yang masih hidup. Jelas ya? Kita mengatakan, Abu Faiz tolong doakan anak. Di sini ada rumah mau dijual Abu Faiz, di dekat di samping Masjid Al Burhan ini. Anda berharap Allah menganugerahkan rizki bisa beli itu. Tolong doakan ya. Karena Anda menganggap beliau lebih soleh daripada Anda. Boleh enggak? Boleh. Beliau masih hidup. Kalau beliau sudah meninggal dunia, saya datang ke kuburan beliau, itu enggak boleh. Jelas ya? Tawassul dengan doanya orang yang soleh yang sudah meninggal dunia itu tidak boleh. Itu bertawassul dengan orang sudah meninggal dunia. Hatta Rasulullah tidak boleh. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika terjadi pancaklik ya, tanah gersang di Madinah, lama tidak turun hujan, datangnya kepada siapa? Kepada Abbas. Pada waktu itu Abbas pamannya Nabi masih hidup. Tolong doakan kami wahai Abbas agar Allah Jalla wa Ala segera menurunkan hujan. Kalau misalnya tawassul dengan orang yang sudah meninggal dunia itu boleh, kenapa Umar bin Khattab tidak datang ke kuburan Rasulullah SAW saja? Ya, tidak dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Karena bertawassul dengan orang yang sudah meninggal dunia itu haram, syirik, dan syiriknya syirik apa? Syirik besar. Jelas Pak? Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi tawassul dengan doanya orang yang saleh yang masih hidup boleh. Tapi kalau untuk berbicara afdal, kita langsung yang berdoa atau kita minta doanya orang yang saleh tadi? Yang mana yang afdal? Kita sendiri yang afdal berdoa. Kita dapat pahala. Kalau antum Bapak datang ke saya, ya, misalnya nih Pak Ade datang ke saya ya, Ustaz doain Anda Ustaz ini. Anda mendoakan antum yang dapat pahala anak. Karena anak berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Sedangkan antum tidak dapat pahala dari doa yang anak mohonkan kepada Allah Jalla wa Ala. Makanya kita berdoa langsung, minta langsung kepada Allah Jalla wa Ala itu lebih afdal, lebih utama ketimbang kita minta didoakan. Meskipun boleh ya, tapi catatannya bertawassul dengan doanya orang yang soleh yang masih hidup, ya, bukan orang yang sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam bissawab. Jelas ya? Ziarah ke kuburan apakah boleh Ustaz dalam rangka mencari keberkahan? Jelas gak boleh. Ziarah ke kuburan itu boleh untuk kita yang laki-laki 3, untuk perempuan 2. Yang sama dulu. Boleh kita ziarah ke kuburan jika tujuan kita untuk mengingat mati. Jelas ya? Ya, kalau sekiranya Anda tanya sama antum ingat mati enggak? Ingat, ya udah, ngapain datang ke kuburan lagi? Subhanallah, ada seorang perempuan berani banget sama suaminya. Setiap kali suaminya datang ya, selalu saja ada yang dia ocehkan kepada suaminya sehingga membuat suaminya itu sakit hati. Subhanallah, ini Ustaz, Anda punya istri dikasih fulus salah, enggak dikasih fulus tambah salah anak. Apa yang harus Anda lakukan? Ibu, jangan begitu Bu ya. Enggak bisa, saya sudah enggak ini. Coba ibu datang ke kuburan. Karena ibu dengan cara begini berarti ibu enggak ingat mati. Berarti ibu nggak ingat akhirat. Coba datang ke kuburan supaya ibu bisa ingat mati, kan seperti itu. Nah perempuan boleh datang ke kuburan jika tujuannya untuk apa? Mengingat mati. Antum terlalu zalim dengan istri antum misalnya, Pak, zalim antum Pak.
Ya, antum ini nggak ingat mati apa? Subhanallah, nggak. Anak ingat mati Ustaz. Tapi kenapa antum zalim kepada istri antum? Nggak pernah ngasih nafkah dan seterusnya. Ya. Nah, orang yang subhanallah, orang yang zalim tadi itu, bahkan ahlul maksiat ya, itu biasanya tidak ingat mati. Maka disuruhlah untuk apa? Datang ke kuburan supaya bisa mengingat mati. Nah, itu yang pertama, ingat mati. Jelas ya? Yang kedua, boleh kita datang ke kuburan untuk menyolatkan jenazah yang belum kita solatkan. Ya, meskipun waktunya ada perdebatan di kalangan para ulama. Kita bilang, Pak, saya kan dulu datang ke Surabaya. Bapak yang itu mana ya Pak? Yang mana? Biasanya duduk di belakang tuh. Subhanallah. Yang mana? Itulah yang di pojokan sana biasanya. Oh, Bapak itu udah qaid, Ustaz, udah meninggal. Kapan? Ya, Ustaz ingat waktu umrah kemarin itu. Ya, itu Ustaz beliau meninggal. Ya Allah, orang baik. Kuburannya di mana ya? Di sini saat dekat. Ngapain? Anda mau menyolatkan jenazah dia. Boleh tidak begitu? Boleh. Kata Ustaz nggak boleh sholat di kuburan. Benar, sholat yang ada ruku dan sujudnya. Kalau sholat jenazah ada nggak ruku dan sujudnya? Tidak ada. Sholat jenazah kan cuma 4 kali takbir. Takbir yang pertama baca apa? Surah Al-Fatihah. Takbir yang kedua salawat Nabi. Takbir yang ketiga doa sepanjang-panjangnya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akhim nuzulahu. Ya, takbir yang keempat boleh doa boleh tidak, dan bagusnya berdoa. Doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tubtinna ba'dahu Allahumma ighfir lana wa lahu. Kemudian salam. Salamnya boleh 1 kali, boleh 2 kali. Kalau salam yang 1 kali hadis Abu Hurairah, salam 2 kali hadisnya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Kalau di tempat kita salamnya 2 kali saja ya. Nanti kalau kita di Mekah dan Madinah bagus 1 kali. Ya, kita katakan. Jangan sampai kita berbeda terus ya, seperti itu. Kalau kita jadi imam, kebetulan mengimami ya salat jenazah di tempat ini ya, di tempat kita, maka salamnya 2 kali saja. Ya, karena itu juga sahih dan itu juga benar. Jangan mudah kita untuk apa? Berbeda, seperti itu. Tapi kalau kita di Mekah dan di Madinah, salamnya cuma 1 kali. Benar juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jelas ya? Dan subhanallah, manfaat daripada salat jenazah itu apa? Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, itu yang bisa menerangi kuburan besti kita, teman kita tadi itu. Kalau antum betul-betul sahib sama anak, siapapun di antara kita yang duluan ya, misalnya bapak duluan lah, anda berusaha untuk takziah, untuk menyolatkan jenazah. Subhanallah, itu yang mengakibatkan kuburan kita terang benderang. Kuburan teman kita itu apa? Terang benderang. Subhanallah, kalau kita ada kesempatan untuk datang dan menyolatkan jenazahnya, itu yang membuat kuburan dia apa? Terang benderang. Dilapangkan kuburannya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis apa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau memang besti, teman dekat banget gitu loh. Grafik banget seperti itu. Jelas ya? Soulmate banget ketika di dunia ini. Ya, kemana-mana bersama dia. Atau siapapun yang duluan, misalnya qadarallah anak, ya tolong ya takziah juga antum ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu harapannya orang meninggal dunia itu apa? Disolatkan jenazahnya. Ya, solat jenazahnya. Pahalanya berapa? Kita yang hidup ini menyolatkan jenazah 1 qirat. Subhanallah. Paling kecilnya seperti gunung Uhud. Dan itu syafaat buat orang yang meninggal dunia. Nah, makanya kita cari yang biasa di pojokan tuh mana ya? Yang ini di mana ya? Yang biasa nanya itu mana, Pak? Ya Allah, Ustaz udah meninggal, Ustaz. Makanya inti terlalu lama enggak Surabaya. Anak kan sudah bilang kalau bisa per 3 bulan. Anak enggak bisa Bapak. Setahun sekali aja dipaksa sama antum. Enggak bisa, Anda doakan dari jauh aja ya, dari Jakarta. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu ya, kita penting mengingat orang-orang itu yang pernah dekat dengan kita. Jangan dilupakan. Dapat teman baru dilupakan teman lama, enggak. Kita masih ingat, oh ini mukanya. Ya. Subhanallah. Oh, ini ingat ini yang itu. Yang jenggotnya merah itu ingat saya. Ya, seperti itu. Yang itu ingat juga. Nah, subhanallah. Tapi beliau enggak bawa bestinya hari ini. Kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Bapak? Kurang 1. Nah, Tadi 3 apanya? yang di kuburan itu. Kenapa? Oh, yang satu lagi, Ya. kita sebagai laki-laki mengantarkan jenazah ke pemakaman dan menguburkannya. Karena yang tugas mengantarkan jenazah dan menguburkan mayit siapa? Kita yang laki-laki. Sedangkan perempuan tidak boleh mengantarkan mayit ke pemakaman. Kata Ummu Atiyah, seorang sahabat perempuan
Nabi SAW berkata, nuhina an itiba'il janais. Kami para wanita dilarang oleh Nabi SAW untuk mengantarkan jenazah ke pemakaman. Wallahu a'lam bissawab. Berhubung muazin sudah berdiri menunjukkan isyarat bahwasanya Ustaz berhenti kajiannya. Semoga Bapak dan Ibu saudara lindungan Allah Jalla wa Ala, sehat walafiat, dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat, dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh, terhindar dari musibah dan malapetaka, dijauhkan dari kesusahan dan kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.